Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang beragama Islam jangan lupa sholat sebelum disolatkan, dan bagi semua saja jangan lupa makan sebelum dimakan orang lain. Nah, ini kita membahas tentang opini. Opini itu apa ya? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan opini itu? Nah, secara umum pengertian tentang opini itu adalah suatu pendapat atau tanggapan atau pandangan atau hasil pikiran seseorang dalam menjelaskan atau menyikapi suatu hal tetapi sifatnya tidak objektif atau belum pasti kebenarannya. Nah, ada juga yang mengatakan arti opini ini adalah suatu pendapat, pikiran, atau tanggapan seseorang atau kelompok yang belum diakui kebenarannya. Dengan kata lain, opini itu bersifat subjektif atau setiap orang bisa saja memiliki pendapat yang berbeda-beda dengan yang lain ya, berbeda-beda tentang sesuatu peristiwa atau suatu objek. Nah, opini adalah suatu pandangan atau pendapat pribadi seseorang untuk menjelaskan sesuatu peristiwa atau hal tertentu, baik yang belum terjadi maupun yang telah terjadi. Nah, opini dapat disampaikan dengan berbagai macam cara, misalnya secara aktif, secara pasif, melalui verbal, melalui bahasa kognitif, melalui gestur, atau melalui cara berpakaian. Nah, ini mengacu pada pengertian opini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita dapat mengenali suatu opini dari karakteristiknya. Adapun ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini ini adalah sebagai berikut ya. Saya sampaikan satu persatu. Yang bersifat subjektif. Nah, inti dari isi suatu opini adalah pemahaman dan penilaian seseorang tentang suatu kejadian, di mana pendapat tersebut ini muncul berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, harapan, ataupun keinginan. Dengan kata lain, setiap orang kemungkinan besar akan memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang sesuatu kejadian yang sama. Terus yang berikutnya adalah menjelaskan tentang sesuatu hal. Nah, ini isi sesuatu opini yang menjelaskan tentang sesuatu hal atau peristiwa ataupun objek dengan memperhatikan gejala-gejala lalu memberikan prediksi, harapan, dan saran terhadap hal tersebut. Terus yang ketiga adalah opini tentang kebenarannya masih diragukan ya. Nah, isi opini yang kebenarannya diragukan ini atau suatu opini belum tentu dapat dipastikan kebenarannya, sehingga perlu diuji dan dibuktikan. Nah, itulah sebabnya dalam mengungkapkan opini biasanya selalu mengatakan mungkin, misal, atau menurut saya, atau yang lain-lain dan lain-lain ya. Terus yang berikutnya, suatu opini ini tidak dapat diungkapkan begitu saja, namun ada sesuatu yang mendasarinya. Sesuatu dengan pengertian opini ini beberapa unsur yang membentuk suatu opini. Satu adalah nilai kepercayaan. Nah, pada umumnya seseorang mengungkapkan opini terhadap suatu hal didasari oleh adanya kepercayaan. Nah, nilai kepercayaan ini terbentuk dapat dipengaruhi oleh politik, agama, budaya, dan lain-lain. Nah, nilai kepercayaan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi seorang ketika menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan opininya ya. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang mempunyai sifat atau latar belakang yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang sama cenderung memiliki opini yang sama. Yang berikutnya adalah sikap. Nah, sikap seseorang dalam menyikapi suatu peristiwa akan melahirkan suatu opini. Adapun pernyataan sikap tersebut membentuk bisa terbentuknya ini bisa membenarkan atau menyanggah. Nah, ini saya sampaikan sekali lagi bahwa sikap seseorang dalam menyikapi suatu peristiwa atau akan melahirkan suatu opini. Nah, pernyataan sikap tersebut bentuknya bisa membenarkan atau menyanggah atau menyalahkan
Nah, informasi lain yang dilihat atau didengar melalui suatu media misalnya. Yang ketiga, yang berapa? Ini terkait persepsi. Nah, opini publik dapat terbentuk karena adanya persepsi, karena persepsi tersebut merupakan pemberian makna terhadap sesuatu peristiwa. Nah, ketika seseorang mendapatkan informasi tertentu, maka pada suatu saat akan terjadi penilaian terhadap penyebab dan kemungkinan yang akan atau yang dapat terjadi, dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu opini lagi. Nah, secara umum opini dapat dibedakan menjadi 4 jenis mengacu pada pengertian opini tadi. Satu adalah opini pribadi. Nah, opini pribadi ini adalah suatu pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu hal yang tidak dipengaruhi oleh pendapat dari orang lain. Nah, pada umumnya opini pribadi ini tidak diungkapkan secara publik karena bersifat pribadi. Meskipun pada kasus tertentu hal ini bisa dilakukan. Ya, yang kedua adalah opini kelompok. Nah, opini kelompok ini adalah suatu pendapat atau pandangan sekelompok orang terhadap sesuatu hal yang menyangkut kepentingan banyak orang. Nah, opini kelompok ini terdiri dari mayoritas dan minoritas yang ditandai dengan kuantitas atau jumlah pro dan kontra terhadap sesuatu peristiwa. Nah, terus yang berikutnya adalah opini publik. Nah, opini publik adalah suatu pandangan atau pendapat yang timbul di dalam diri seseorang setelah adanya perbincangan dengan orang lain. Dengan kata lain, opini publik ini muncul dari suatu diskusi dalam menyikapi sesuatu hal tertentu yang menghasilkan suatu kesimpulan yang kemudian menjadi opini bersama. Yang keempat adalah opini umum. Nah, opini umum ini adalah suatu pandangan atau pendapat yang berlaku secara umum yang dipahami secara bersama-sama oleh masyarakat. Dengan kata lain, bahwa masyarakat memiliki pandangan yang sama mengenai suatu kejadian sehingga tidak ada pro kontra. Nah, contoh-contoh kalimat opini, ya, ini sebenarnya banyak sekali ya. Ini yang contoh-contoh kalimat opini ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu pengertian opini adapun yang saya sampaikan ini contohnya ya. Ini contoh yang misal, menurut saya guru dan orang tua murid harus bekerja sama dalam mendidik anak agar menghasilkan pribadi yang berkualitas. Ini salah satu. Yang kedua, langit siang ini terlihat mendung. Menurut saya tidak lama lagi akan turun hujan. Contohnya seperti itu. Terus, nah, korupsi para pejabat di Indonesia sepertinya tidak ada habisnya. Mungkin, nah ini mungkin bila Indonesia menerapkan hukuman mati bagi koruptor, maka angka korupsi akan berkurang. Nah, ini contoh 3 jenis kalimat opini ya tadi. Nah, ini beberapa yang saya sampaikan ini semoga menjadi bahan-bahan pengertian Anda terkait pengertian tentang opini. Demikian penjelasan ringkas mengenai pengertian opini, ciri-ciri, unsur, jenis, dan contoh kalimat opini. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi wawasan Anda semua. Terima kasih. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.